Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan nomor induk mahasiswa J1B1200441 dari Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil resume saya mengenai acara seminar yang dilakukan pada tanggal 13 Maret 2021 hari Sabtu jam 8 pagi yang berjudul Mengetuk Pintu Langit Menebar Damai di Bumi, yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra. Hal ini berkenaan dengan hari besar Isra Mi'raj, hari besar umat Islam, yaitu Isra Mi'raj. Ayat yang berkenaan tentang hari besar ini yaitu surat Al-Isra ayat 1, yaitu yang berbunyi Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini diapit oleh dua surat. Yang pertama di sebelum surat Al-Isra ada yang namanya surat An-Nahl, yang artinya lebah. Surat An-Nahl ini biasanya disebut dengan surat kecerdasan intelektual. Di dalam surat itu Allah menjelaskan, mendemonstrasikan bagaimana serangga yang kecil bisa membuat sarang yang besar. Selain membuat sarang, serangga tersebut bisa memproduksi madu. Madu ini yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik dari segi kesehatan maupun dari segi teknologi. Dari surat inilah kecerdasan para intelektual meningkat. Madu ini bisa menjadi obat dari segala penyakit. Lalu setelah surat An-Nahl ada surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini biasa disebut dengan surat keyakinan. Ya, Isra artinya perjalanan yang bisa dijangkau dengan akal. Isra. Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu masih bisa dijangkau dengan akal. Sedangkan Mi'raj artinya naik. Nabi Muhammad SAW melaksanakan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, perjalanan ini yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Karena zaman dahulu belum ada yang namanya pesawat terbang, belum ada yang namanya roket atau teknologi yang bisa membawa seorang manusia bisa menembus langit. Nah, ini yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Jadi di surah Al-Isra ini Allah melatih kita supaya kita bisa yakin. Nah, setelah surah Al-Isra ada namanya surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini biasanya disebut dengan surat
kecerdasan spiritual. Dalam surat Al-Kahfi itu ada dijelaskan oleh Allah bahwasanya ada orang yang tidur selama 309 tahun. Nah, yang tidur ini yang sering disebut dengan Ashabul Kahfi. Lalu di dalam surah Al-Kahfi tersebut diceritakan tentang Nabi Musa yang disuruh oleh Allah untuk berguru, untuk belajar kepada orang yang sama sekali tidak populer di masanya. Nah, siapakah itu? Namanya Nabi Khidir. Nabi Khidir ini tidak populer, tidak ada yang tahu tentang Nabi Khidir. Tapi Allah menyuruh Nabi Musa untuk berguru dengan Nabi Khidir. Padahal beliau tidak terkenal. Oleh karena Nabi Musa ini berguru kepada Nabi Khidir, maka Nabi Musa bisa menjadi nabi yang paling cerdas. Nah, pesan yang dapat diambil dari kisah Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir itu jangan memandang enteng orang yang tidak populer. Boleh jadi orang yang tidak populer itu adalah orang yang dia tidak populer di bumi tapi populer di akhirat. Dia tidak dikenal di bumi tapi dikenal penduduk akhirat. Biasanya ilmu yang paling dalam sampai ke akar-akarnya itu berasal dari orang yang tidak populer. Lalu kita kembali ke judul tadi, mengetuk pintu langit, menebar damai di bumi. Nah, jika kita ingin mendaki ke langit, cara yang paling ampuh itu dengan cara sujud. Orang yang sujud adalah orang yang dekat dengan Allah. Berbeda dengan orang yang mendangak mukanya ke atas, itu orang yang jauh dari Allah. Sujud di setiap saat, baik itu saat sholat, saat berdiri dia sujud, lalu saat duduk dia sujud, saat berbicara dia sujud, saat makan dia sujud, saat minum dia sujud, saat melakukan apapun dia sujud. Hakikat sujud ini beliau menyampaikan bahwasanya hakikat sujud ini menyerahkan diri hanya kepada Allah di tengah problem manusia itu sendiri. Artinya menyadarkan bahwa diri ini nggak punya apa-apa di hadapan Allah. Yang punya itu Allah. Diri ini tidak punya apa-apa. Itu hakikat sujud. Nah, dalam sujud kita harus melakukan kedua sujud itu, sujud simbolik dan sujud hakikat. Sujud simbolik itu ya kita kayak gerakan sholat, sujud kening menyentuh ke lantai. Dan sujud hakikat itu sujudnya hati kita nih pasrah kepada Allah. Dalam sujud dalam sholat, sebelum sholat kita harus berwudu. Supaya sholat kita nih khusyuk, maka wudu kita harus khusyuk juga. Pada saat wudu kita tidak boleh berbicara. Di dalam wudu supaya khusyuk dianjurkan untuk mengingat dosa-dosa pada saat membasuh. Pada saat kita berwudu, membasuh kedua telapak tangan, kita ingat dosa-dosa telapak tangan kita nih, apa saja yang sudah kita lakukan. Pernahkah kita menampar orang, pernahkah kita menunjuk orang atau ngapain orang gitu. Lalu pada saat kita membasuh muka, pada saat kita berkumur-kumur, dosa mulut
semulut ini dosa. Barang siapa yang beliau mengatakan barang siapa yang menjaga mulutnya dari perkara yang melalaikan, maka pintu surga itu udah terbuka gitu. Pada saat beristinsya, membersihkan hidung, ingat dosa-dosa hidung, apa yang pernah kita cium atau bau apa yang pernah kita hirup gitu. Lalu pada saat membasuh muka, ingat dosa mata. Pada saat basuh tangan, basuh kaki, siapa yang sudah kita tendang, siapa yang sudah kita sepak. Wah, mungkin ada dosa yang tanpa kita sadari kita telah melakukannya. Maka dengan saat berwudu dengan kita mengingat dosa-dosa kita, maka dosa-dosa kecil bisa terampuni. Lalu sebelum wudu ada baiknya kita menyempurnakan istinja. Ya, istinja ini sangat penting. Bila istinja kita tidak sempurna, maka wudu kita nggak bisa khusyuk, dan otomatis sholat kita nggak bisa khusyuk juga. Lalu mungkin itu saja yang bisa saya review. Lebih kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kebodohan saya sendiri. Kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.